Setelah kita disajikan dengan drama bursa transfer pembalap yang seru, yang dimulai dari pensiunnya Sebastian Vettel yang memicu drama Oscar Piastri dan Fernando Alonso, yang kemudian membawa efek berantai ke susunan pembalap di tim-tim lain. Ternyata, posisi tim prinsipal juga tak mau kalah dengan saga transfer yang terjadi dalam satu hari secara sekaligus. Dalam sehari saja, kita mendapat berita adanya 4 tim yang mengganti posisi tim prinsipal mereka. Dan semua ini dimulai dari mundurnya Mattia Binotto beberapa waktu lalu yang kemudian memaksa beberapa perubahan di sejumlah tim. Seperti yang kita tahu, Binotto mundur karena tekanan dari jajaran direksi, presiden, dan CEO Ferrari yang tidak puas dengan berbagai blunder dan kesalahan yang mereka buat musim ini. Alhasil, Ferrari harus mencari tim prinsipal baru untuk menggantikan Binotto. Sejak awal, nama CEO dan tim prinsipal Sauber Alfa Romeo, yaitu Frederick Vasseur, sudah muncul ke permukaan sebagai kandidat terkuat untuk menggantikan Binotto. Pengalamannya yang segudang, serta prestasi yang diraih timnya di ajang balap junior, ditambah dengan kedekatannya dengan Charles Leclerc, menjadi faktor utama mengapa Vasseur dianggap cocok untuk menjadi bos di tim Ferrari. Dalam beberapa hari terakhir, rumor Vasseur pindah ke Ferrari memang semakin berhembus kencang dan sudah dipastikan. Sampai akhirnya kemarin Ferrari mengumumkan secara resmi jika Fred Vasseur akan mengisi posisi tim prinsipal di sana pada Januari tahun depan. Otomatis kepindahannya ke tim kuda jingkrak akan membuat posisi pimpinan di Sauber Alfa Romeo menjadi kosong dan mereka harus mencari pengganti. Sauber yang akan bekerja sama dengan Audi pada 2026 nanti pastinya tidak bisa sembarangan memilih orang untuk memimpin masa transisi di dalam proyek mereka. Audi sendiri diyakini ingin posisi-posisi strategis di timnya dihuni oleh orang Jerman yang paham betul dengan kultur kerja di sana. Alhasil, Audi bersama dengan Volkswagen tertarik mencoba membujuk tim prinsipal McLaren, yaitu Andreas Seidl, untuk bergabung ke proyek F1 mereka di Sauber. Seidl bukanlah orang yang baru di lingkungan grup Volkswagen, mengingat dia pernah jadi tim prinsipal di tim LMP1 Porsche dan mendapat 3 gelar juara dunia serta 3 kali menang di Le Mans 24 jam. Selain itu, dampak positif yang ia bawa di McLaren juga jadi nilai plus bagi Audi untuk merekrutnya. Dan tidak tanggung-tanggung, Andreas Seidl langsung ditawari posisi CEO di Sauber. Pastinya, Seidl tidak bisa menolak tawaran tersebut, mengingat posisi CEO memberikannya kuasa serta power yang lebih besar ketimbang posisi tim prinsipalnya di McLaren, yang mana masih kalah kuat ketimbang Zak Brown. Seidl akhirnya resmi dipilih menjadi CEO baru di Sauber menggantikan Frederick Vasseur. Tapi ia tidak akan merangkap jabatannya dengan menjadi tim prinsipal dan akan mencari orang lain untuk mengemban tanggung jawab operasional di tim F1. Perginya Andreas Seidl ke Sauber adalah kehilangan dan kerugian yang sangat besar bagi tim seperti McLaren. Sejak bergabung pada 2019, dia sudah membawa dampak yang positif dan progres mereka sangat terlihat dari tahun ke tahun. Meskipun musim ini mereka menurun, tapi itu lebih karena faktor fasilitas tim yang memang sudah usang dan membuat mereka sulit bersaing dengan rival-rivalnya. Hal itu jugalah yang menjadi salah satu alasan mengapa kepindahan Seidl ke Sauber bisa dibilang cukup logis. McLaren mungkin akan stuck dan tidak akan berkembang secara signifikan dalam 2 atau 3 tahun ke depan dengan kondisi seperti demikian. Tapi di Sauber, proyek Audi 2026 jauh lebih menjanjikan ketimbang McLaren. Dengan hilangnya Seidl, McLaren otomatis harus mencari pengganti. Namun sayangnya tidak ada opsi serta waktu yang memadai bagi mereka untuk mencari orang yang tepat sebagai tim prinsipal yang baru. Satu-satunya opsi terbaik adalah memilih Andrea Stella yang sebelumnya menjabat sebagai Executive Racing Director di McLaren, atau bisa dibilang dia adalah tangan kanan dari Andreas Seidl selama ini. Stella adalah orang yang punya peran cukup besar di balik operasional tim ketika balapan. Selain itu, ia punya pengalaman yang cukup oke dan sudah merasakan banyak manis dan pahitnya dunia F1. Stella pernah merasakan 15 tahun kerja di Ferrari, dan dia menjadi bagian dari era kejayaan Michael Schumacher dulu sampai menjadi race engineer Fernando Alonso. Pada 2015, ia ikut Alonso untuk pindah ke McLaren dan merasakan masa-masa pahit mereka bersama Honda. Sampai akhirnya ia dipercaya menjadi tangan kanan Andreas Seidl dan terbukti bekerja dengan bagus selama ia menjabat. Mungkin ini bukanlah pilihan terbaik bagi McLaren mengingat kemampuan yang dimiliki oleh pendahulunya, tapi Andrea Stella adalah opsi paling logis serta aman untuk 3 tahun ke depan. Selain ketiga tim tersebut yang mengalami pergantian posisi tim prinsipal, ada juga Williams yang secara tiba-tiba dan tidak terduga kembali merombak struktur di tim mereka. Josh Capito memutuskan mundur dari posisinya sebagai CEO dan tim prinsipal Williams.
Ia kembali dari masa pensiunnya untuk menerima tawaran memimpin tim Williams yang baru saja diakuisisi oleh Dorilton Capital pada akhir 2020. Capito kemudian menjadi tim prinsipal pada pertengahan 2021 dan progres yang ia tunjukkan di sana sebenarnya cukup positif. Williams menjadi tim yang berani ambil resiko dan membuahkan hasil dengan George Russell yang meraih podium di Belgia dan beberapa kali menampilkan performa heroik. Musim ini, meskipun tidak ada perbaikan yang berarti dari musim lalu dan masih sering menghuni papan bawah, tapi berbagai keputusan berani mereka berhasil membuat Alex Albon mengkoleksi beberapa poin. Tapi itu ternyata tidak bisa memuaskan Dorilton Capital selaku perusahaan pemilik. Mereka beranggapan dengan apa yang ia tunjukkan selama 2 tahun masa kepemimpinannya, Josh Capito bukanlah orang yang tepat untuk membawa Williams ke tempat yang sepantasnya. Sama seperti Binotto, mungkin karena sudah merasa tidak mendapat dukungan dari sang pemilik, akhirnya Capito memilih mengundurkan diri. Selain Capito, langkah mundur ini juga diikuti oleh koleganya, yaitu FX De Maison yang menjabat sebagai Technical Director. Capito dan FX De Maison memang satu paket. Keduanya datang sebagai mantan orang Volkswagen yang sempat mendominasi ajang WRC. Perekrutan De Maison sebenarnya memancing kritikan karena dia bukanlah orang yang basicnya dari F1, tapi langsung mendapat posisi sebagai direktur teknis. Walaupun sebenarnya job desk De Maison sebagai direktur teknis ini lebih berat ke sisi manajerial, supaya lebih teratur dan terstruktur, serta memberikan perubahan secara kultural. Tapi jelas, jika De Maison kurang pengalaman di dunia F1, dengan tidak terselesaikannya masalah fundamental di mobil mereka. Setelah meninggalkan Williams, Josh Capito kemungkinan besar akan kembali melanjutkan masa pensiunnya yang rela ia tunda sebelumnya. Audi dinilai tidak tertarik merekrutnya, mengingat mereka butuh sesuatu yang sifatnya jangka panjang untuk proyek F1 2026, dan usia Capito yang sudah menginjak kepala 6 tentu tidak masuk ke kriteria tersebut. Jika dilihat dari semua dinamika kepindahan tim prinsipal yang terjadi kemarin, yang paling mencuri perhatian tentunya adalah Fred Vasseur ke Ferrari dan perginya Andrea Seidl dari McLaren yang mengejutkan. Vasseur ke Ferrari adalah pilihan yang tepat, tapi kembali lagi, Benedetto Vigna sebagai CEO harus memberikan proteksi dan mempercayakan semuanya kepada Vasseur untuk memimpin tim Ferrari. Tanpa proteksi dan kepercayaan, maka semua akan sia-sia. Sementara itu, yang harus dilakukan Vasseur di Ferrari adalah mencari sumber masalah yang membuat mereka gagal musim ini. Mereka butuh perombakan besar-besaran di dalam divisi strategis dan analis data yang berperan dalam pengambilan keputusan saat balapan. Selain itu, ia juga harus mencari pengganti peran teknis yang selama ini ada di bawah kendali Mattia Binotto. Keputusan terbaik di bursa transfer tim prinsipal ini tentunya dipegang oleh Sauber yang berhasil membujuk orang sekaliber Andrea Seidl untuk bergabung dan memimpin transisinya bersama Audi. 2024, kami berani memprediksi kalau Sauber bisa menjadi tim di deretan 5 besar konstruktor dan kompetitif di papan tengah. Sekian video dari kami, jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten-konten F1 lainnya.